Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 16 April 2026. Berita pertama, momen Heri Susanto dilantik hormat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Selanjutnya, Hotman Paris turun tangan bela calon polwan diperkosa polisi. Ketua Ombudsman Heri Susanto ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana korupsi. Padahal Heri baru saja menjabat selama 6 hari sebagai Ketua Ombudsman dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026. Heri digelandang keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol mengenakan rompi tahanan. Hal itu diketahui pada Kamis 16 April 2026 siang. Dia menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam hal tata kelola usaha pertambangan di Nikel, Sulawesi Tenggara. Padahal sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 9 anggota Ombudsman periode 2026-2031 pada 10 April 2026. Salah satunya adalah Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman. Dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1. Heri Susanto sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Saudara Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. 3. Pengacara Hotman Paris mendampingi keluarga calon polwan yang menjadi korban pemerkosaan oleh sejumlah oknum polisi Jambi. Sebanyak 3 polisi diamankan, yakni VI, MIS, dan HAM sudah berada di Mabes Polri dan telah dilakukan sidang kode etik sejak Selasa 7 April 2026. Selain 3 tersangka tersebut, 2 polisi lain sudah dipecat dengan tidak hormat. Pengacara kondang Hotman Paris turun tangan mengawal kasus tersebut. Hotman tidak terima jika tersangka hanya dikenakan sidang etik. Sekarang gini Mbak, Bentar, Mbak itu punya Instagram. keluarga nih, teman. Merasa di situ saudara Mbak ada dengan hubungan keluarga dengan ibumu. Apabila ditawarkan kamu seorang paman kamu akan percaya dah? Nah begitu juga anak saya ini, karena ada di situ seorang pamannya tadi, dia merasa percaya, merasa aman. Tidak logis pertanyaan Mbak tuh. Jadi ini gini, sih Mbak, saya gini. sudah sangat terluka Mbak, mungkin biar kembali. Jadi Instagram itu bukan ke Instagram temannya. Jadi Mbak, biar kita nggak kemana-mana nih. Instagram itu Instagramnya korban, aktif di HP-nya temennya. Karena korban ini tidak punya handphone. Jadi bukan ke Instagram temannya, ke Instagram Cahyaninya. Si pelaku ini ngubungin. Kenapa dia mau? Salah satunya karena di dalam pada saat itu ada pamannya juga yang ikut menjemput. Itulah si Anturi tadi. Kenapa dibilang paman? Karena mamanya korban ini juga baru si Anturi. Jadi masih ada hubungan marga sehingga dia nggak ragu bahwa ya udah deh, kan dekat juga, kebetulan rumah korban dengan rumah si temannya tadi ini, tempat dia tadi main tadi itu deket. Jadi sehingga dia merasa ya udah deh, karena udah dekat ya udah nggak apa-apa, sekalian jalan pulang gitu. Ternyata di persimpangan rumah mobil dikencangin lurus. Dia bertanya, antarlah aku pulang, kenapa kau lurusin lagi nih mobil? Nah si pelaku ini tadi bilang, bentar dulu, kita jemput teman dulu. Nah setiba di SMA 8 tadi, dia nanya lagi, udah antarlah aku balik bentar dulu ya, kita selesaikan masalah dulu di sana, begitu. Sehingga dia nggak terpikir bahwa dia akan diruda paksa, begitu. Tapi intinya bahwa sudah terjadi Sekarang ini konferensi persnya ini bukan terhadap yang sudah disanksi. Cuma tadi yang 3 orang ini yang hanya dihukum kode etik karena mereka lah katanya yang ikut mengantarkan ke TKP pertama. Habis itu dalam keadaan dia lemas, diangkat ya. Diangkat, tubuhnya diangkat, dibawa ke TKP kedua. Ya, ke lantai 2. Akhirnya di orang lain di sana. Jadi fokusnya sekarang adalah ke
yang kode etik. Kalau yang tadi itu sudah Sudah kena sanksi semua, tapi belum sampai ke pengadilan. Sudah dipecat malah yang polisi. Begitulah Bu. Pak Kapolri, silakan Bu. Saya pribadi di sini pakailah hati nurani, Pak. Sementara yang pelaku yang tersidang kode etik yang tanggal 7 itu ada mengakui sama saya bahwa dia ikut mengangkat anak saya. Janganlah. Saya orang susah, saya tidak mampu. Saya hanya menuntut keadilan. Masa depan anak saya sudah hancur. Cita-citanya terputus di tengah jalan. Saya di sini tidak dapat berkata, saya berjuang untuk anak saya yang satu lagi di mana anak saya ada kena sakit hari ini. 2 anak saya yang harus saya perjuangkan. Saya ibu tunggal. Saya mohon Ibu Bapak Kapolri. Polda Jambi pakai hati nurani. Bapak Kapolri gimana? Ini mau dilapor ke Mabes Polri? Pakai hati nurani juga, Pak. Saya di sini mohon bantu saya. Saya untuk menuntut keadilan. Masa depan anak saya sudah hancur. Saya memperjuangkan anak saya perempuan ini. Yang cita-citanya tadi menjadi polwan sangat hancur pupus. Saya berjuang seorang diri. Terima kasih. Saya kira begitu. Kita akhiri pertemuan ini dan Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.